Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Magfirah dengan NIM A40121279. Saya perwakilan kelas G, Prodi PGSD, Fakultas FKIP. Di video kali ini saya akan menjawab 3 soal UTS. Yang mana nomor 1 itu kita membahas pengertian hakikat sains dan menjelaskan dari segi produk, segi proses, dan segi sikap sains. Pengertian dari hakikat sains menurut saya yaitu yang mana pada umumnya dipelajari setiap manusia yang merupakan faktor penting dalam kehidupan dalam setiap individu. Kalau dilihat dari segi produk, yaitu di mana seseorang bisa melakukan atau mewujudkan suatu kreasinya menjadi penemuan baru melalui eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Dari segi proses, di mana seseorang melakukan penelitian terhadap kegiatannya, yang mana di dalamnya terdapat proses, misalnya mulai dari judul penelitian yang ditentukan, langkah-langkah penelitian, mengobservasi penelitian, serta hasil dari penelitian. Dan sikap sains yaitu sikap yang melekat atau otomatis yang kita rasa atau kita alami saat mempelajari hakikat sains, dan mencakup sikap-sikap dan sifat positif seperti rasa ingin tahu, kejujuran, kreatif, berpikir terbuka, dan selalu jujur. Nomor 2, yang mana kita akan menjelaskan permasalahan-permasalahan dari 5 PPT yang telah kita pelajari. Yang satu, hakikat sains yaitu yang dimana pada umumnya dipelajari setiap manusia yang merupakan faktor penting dalam kehidupan setiap individu. Kita lanjut, ciri-ciri makhluk hidup dan keanekaragaman. Makhluk hidup terdiri dari beberapa masalah seperti apa itu makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, dan ada beberapa tingkat keanekaragaman. Makhluk hidup adalah organisme yang dapat berkembang biak dengan beradaptasi pada lingkungannya. Bagian ciri-ciri dari makhluk hidup yaitu seperti bernapas, membutuhkan makanan, membutuhkan makan minum, bergerak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang, dan dapat menyesuaikan diri pada lingkungannya. Lanjut, sistem organ pada manusia. Terdapat masalah organ pencernaan, yang mana proses pencernaan dimulai dari mulut, yang terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Misalnya dimulai dari mulut, mengunyah makanan, lanjut ke kerongkongan, perantara dari mulut ke lambung. Lanjut ke lambung mengolah atau memproses makanan yang telah kita kunyah tadi. Terus dihantarkan ke usus halus untuk memaksimalkan pencernaan dan menyerap zat gizi. Lanjut usus besar untuk mengolah dan membuang ampas-ampas makanan yang tidak tercerna, dan sisa-sisa dari usus besar berlanjut ke rektum dan anus, yang mana berguna untuk menampung feses, dan anus merupakan bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan feses. Lanjut, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Terjadi masalah pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, misalnya pada manusia, yang mana menghasilkan keturunan dengan pertumbuhan dan perkembangan yaitu melalui penis. Sel pria menghasilkan sperma untuk membuahi vagina, yaitu sel kelamin wanita yang berfungsi sebagai pembuahan yang bertujuan untuk
bertujuan untuk menghasilkan anak. Lanjut, struktur tubuh manusia terdapat masalah sistem indera. Sistem indera terbagi menjadi beberapa, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, dan peraba serta pengecap. Contohnya seperti kita melihat makanan, lalu kita mengambilnya, merabanya, lalu kita merasakan, mengecapnya. Makanan ini enak gitu. Untuk nomor 3, untuk pemaparan, saya akan memaparkan dari materi-materi yang saya pelajari selama saya kuliah. Dari 5 materi yang saya pelajari semester ini selama kuliah, insya Allah akan saya jelaskan, saya paparkan untuk nanti ke depannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.